Nanti jam 12 malam berarti 4 kali semalam, sehari semalam air minumnya. Berarti Akang jam 12 itu masih melek dong, belum tidur Kang untuk mengganti air gitu Kang. Iya Kang Aneka, kadang-kadang saya juga kan manusia capek, kadang ada tidurnya nggak keganti paginya. Waduh, udah bunyi terus, habis subuh tuh udah bunyi, entok tuh berisik gitu. Dilihat airnya udah habis, saya nggak malam nggak keisi ya karena saya tidur. Ya kadang-kadang begadang itu buat nanti pulang begadang nanti ngisi air jam 12 gitu. Assalamualaikum Kang Sule. Waalaikumsalam Kang Aneka. Nih udah selesai Pak, seperti biasa Pak, marah Pak. Alhamdulillah udah. Nah hujan juga nih, hujan terus ya. Gerimis. Ya gerimis mengundang Pak nih. Ini penasaran nih Kang Aneka, nanti ya kalau dihitung sekarang berapa hari yang dipotong itu Pak, DOE yang dipotong tuh? Dipotong itu sekarang sekitar Ada seminggu ada? belum Kang Aneka, paling 5 hari 5 sekarang. harian ya? Iya. 5 hari, 6 hari. 6 harian ya? Iya. Nanti minta dilihatin Pak ke karang baterai Pak ya? Ya. Kayak kita lihat perkembangannya ketika 5 atau 6 hari ke belakang dipotong ekornya, itu penampakannya detailnya seperti apa gitu kan. Nah ini juga buat pemirsa juga biar tahu ini hasil dari pemotongan itu apa sih perubahannya gitu kan. Nah khasiatnya perubahannya seperti apa. Nah sekalian saja Kang Sule nih, kita akan Kang Aneka ingin nanyakan ini Kang, untuk trik cara Akang merawat DOE ini nih sampai panen gitu kan. Ada trik tersendiri sih Kang ngurus DOE, atau misalkan apa sih Kang yang paling penting aja ini ketika mengurus DOE itu, apa sih Kang yang paling penting menurut Akang? Yang paling penting satu, pakan jangan sampai itu habisnya sampai lama gitu, berjam-jam. Terus yang penting lagi itu air minumnya Kang Aneka jangan sampai habis, harus ada terus gitu, karena kan dia makan pur kan nanti bisa panas ke badannya kalau nggak ada air gitu Kang Aneka. Oh berarti Akang kalau misalkan sehari ini berapa kali ngasih atau gonta-ganti air Kang nih Kang? Itu saya lakukan pagi. Nah pagi, nanti duhur itu jam 12 udah habis lagi dengan populasi 141 ekor itu Kang Aneka. 2 tempat itu, dan duhur habis nanti maghrib. Nah sekarang kan saya malam ini jam 7 ganti air, tadi udah habis sebenarnya maghrib. Cuman saya tanggung ya, habis salat maghrib saya ganti gitu, diisi lagi. Nanti jam 12 malam berarti 4 kali sehari semalam air minumnya. Berarti Akang jam 12 itu masih melek dong, belum tidur Kang untuk mengganti air gitu Kang. Iya Kang Aneka, kadang-kadang saya juga kan manusia capek, kadang ada tidurnya nggak keganti paginya. Waduh, udah bunyi terus, habis subuh tuh udah bunyi, entok tuh berisik gitu. Dilihat airnya udah habis, saya nggak malam nggak keisi ya karena saya tidur. Ya kadang-kadang begadang itu buat nanti pulang begadang nanti ngisi air jam 12 gitu. Nah efeknya kan ketika air ini kosong gitu kan, beberapa jam kemudian lah, ini tahannya berapa sih Kang? Efeknya apa sih yang ngaruh ketika air ini kosong Kang? Efeknya nanti badannya kadang lemas, kebulunya rontok, terus bisa juga kematian lompatnya Kang Aneka. Nah itu kalau misalkan kira-kira berapa jam nih Kang, atau berapa hari nih ketika si DOE ini gak telat dikasih minum, itu bertahan paling berapa jam, itu berapa hari nih? Itu kalau itunya 8 jam itu, kalau 8 jam nggak keburu keisi tewas, kadang-kadang dia lemes gitu, lumpuh Kang Aneka. Nah kalau dilihat juga ini ketika dikasih air minum ya sama Kang Sule ini, sangat langsung. Ini berarti ini berapa jam jeda nggak dikasih minum nih? Itu tadi saya lihat habis itu jam 6, 1 jam Kang Aneka kayaknya gitu. Tadi habis air minum, makanya langsung nafsu minum dia tuh. Berarti air minum ini sangat penting sekali ya, harus tersedia dan fresh juga harus ini ya. Ini Kang Sule kalau misalkan setiap kali ini pergantian air ini harus dicuci dulu Kang tepatnya, atau sehari itu berapa kali nyuci tempat makan minum minum ini Kang?
Itu saya setiap mau itu kan habis sepertinya air minumnya saya ambil, mau isi itu mau diisi lagi itu saya cuci dulu karena dia banyak lendirnya kan di dalamnya. Ya mau setiap mau ngisi pasti dicuci Kang Aneka. Ini untuk total populasi nih di kandang baterai sebelah kiri ini berapa Kang nih? Sebelah kiri ada 141 Kang Aneka itu. Nah, kalau misalkan di bawah ini nih populasinya, mungkin kan ini juga bertahap ya penambahannya nih. Balik lagi nih Kang Aneka penasaran air minum ini nih. Air minum ini kalau misalkan katakanlah Kang Sule kan sehari semalam itu hampir 4 kali penggantiannya itu karena habis ya. Kalau misalkan nggak habis nih Kang, udah biarin aja gitu air 2 hari kayak 3 hari gitu misalkan, itu boleh nggak sih Kang? Itu menimbulkan bau Kang Aneka dan banyak lendir di dalamnya karena kan kotoran dari pur dia kan minum jadi turun ke situ kotorannya jadi menimbulkannya bau kalau nggak diganti. Biasanya kan yang sebelah kanan ini kandang sebelah kanan baru umur 7 hari itu Kang Aneka. Kalau misalkan saya diisi air pagi dan paginya juga kan belum habis udah saya buang dicuci itu tempatnya karena kan nggak efektif nanti jadi jelek ke DOE nya karena kan ada bau sama lendir itu di tempat minumnya. Berarti kalau air minum itu nggak diganti sehari udah bau gitu Kang ya? Ya udah bau itu air minumnya, bau seperti air kocok gitu Kang. Berarti ini tuh kalaupun nggak habis gitu kan, ini wajib diganti gitu Kang. Ya kalau pingin DOE-nya sehat dan pertumbuhannya bagus gitu ganti air minumnya, ganti yang fresh gitu kan. Yang populasi 141 itu paling isi 2 tempat itu, yang satu kan agak kecil isi 2 liter itu paling 2 jam udah habis, yang agak gedenya nyampe 8 jam kuat itu. Nah ini ada pertanyaan juga nih dari penonton terkait ini untuk pemotongan ekor itu biasanya dilakukan berapa kali sih Kang? 1 kali Kang Aneka, dari umur 1 minggu saya potong bulu ekornya 1 kali udah cukup. Nah nanti kan juga jadi bagus ke badannya dan nggak kotor gitu, dari kotorannya nggak nempel ke ekornya jadi nggak menghambat untuk pertumbuhannya. Itu intinya dipotong bulu ekornya itu dan biar bersih gitu ke itunya, biar cepet pertumbuhannya. Selain dari pakan itu pabrikan itu pur, dan saya lakukan rutinitas saya seperti ini, memotong bulu ekornya seumur 1 minggu gitu Kang Aneka. Berarti Akang nggak pernah memotong ekor anakan entok ini di atas usia seminggu? Nggak pernah, paling lama 10 hari saya lakukan itu. Pernah kan dulu pernah saya potong umur 3 hari dan sakit kayaknya entoknya, jadi jelek gitu DOE-nya. Agak sakit kayaknya. Jadi ada pengaruhnya kalau masih kecil kalau dipotong. Nah berarti usia idealnya berapa hari Kang? Usia ideal untuk potong ekor ini Kang? Usia ideal 1 minggu Kang Aneka. Saya udah perhatiin 1 minggu pas gitu, bagus gitu, nggak kelihatan sakit entoknya gitu. Nah berarti ini penampakan 7 hari setelah proses pemotongan ekor DOE. Tepatnya mungkin 7 harian Kang Sule ya. Dulu itu waktu motong itu tanggal 8 Februari ya, sekarang liputan ini tanggal 15 ya Kang Sule. Kang Aneka jadi kepikiran atau keinget di domba nih. Domba itu, domba pejantan itu ada pencukuran ataupun pembutikan bulu-bulu di sekitar area tanduk dengan maksud dan tujuan untuk mempercepat proses tumbuhnya tanduk ini tidak terganggu oleh si rambut ataupun bulu-bulu domba, karena nutrisi di sekitar tanduk itu terserap full sempurna oleh tanduk. Nah memungkinkan nggak Kang Sule ini ketika ekor DOE ini dipotong hal sama itu terjadi gitu di entok, gimana Kang? Ya mungkin Kang Aneka itu bisa terjadi di situ karena kan kalau lihat saya lihat domba yang seperti itu kan umur 3 bulan nyampe 6 bulan tuh domba itu suka dibutik gitu sekeliling tanduknya, dibersihkan bulu-bulunya dan bagus itu tumbuh tanduknya. Mungkin itu entok juga begitu gitu. Potong bulu ekornya
Dan buktinya seperti ini gitu Kang Aneka, bagus-bagus gitu dan pada bersih-bersih gitu kelihatannya gitu, dan hasilnya ya udah kenyataannya begitu bagus. Ini kalau misalkan lihat dari komentar-komentar terkait rutinitas Kang Sule memotong ekor DOE pada konten sebelumnya, pada video sebelumnya, ini ada beberapa saudara-saudara kita yang melakukan hal yang sama juga, memotong ekornya gitu kan dengan alasan yang beragam. Dan ada juga yang menanyakan itu alasan logis ataupun alasan ilmiahnya gitu, apa seperti apa. Bahkan Kang Aneka udah jelaskan ini hanya rutinitas Kang Sule saja yang sudah berjalan sekian lama gitu kan. Nah, kita lanjut terkait pakan nih untuk DOE. Nih kita lebih detail nih Kang Sule, karena khusus kita ini cara perawatan DOE kita kupas nih untuk kesempatan kali ini nih. Ini pakan Pak. Ya, Untuk pakan ketika ini udah dipisah, udah disapih ya. Itu sebaiknya menggunakan pakan apa Pak nih? Yang Kang Sule aja nih yang di kandang Kang Sule nih. saya menggunakan yang pertama naik ke kandang baterai itu Kang Aneka menggunakan pakan halus. Saya beli paling buat 1 minggu lah 1 kilo, populasi 20 ekor atau 50 ekor, habis 1 minggu itu 1 kilo yang halus, kadang nyampe 2 kilo. Gimana banyak enggaknya anak yang naik ke kandang baterai DOE nya gitu Kang Neka. Nah, kalau ini yang sekarang ini pakai yang usia udah 2 mingguan lebih ya, rata-ratanya 2 mingguan ini Kang Sule yang sekarang naik ini yang di kandang baterai ini. Ya Kang Neka itu umur 2 minggu, ada yang 20 hari, ada itu yang paling gede umur 20 hari, terus umur 10 hari, ada juga umur yang 15 hari. Itu kan turun 3 bukan naik 3 itu. Iya, karena bertahap kan netesnya. Gini Kang Aneka, ini kan hasil dari kemarin pemotongan tanggal 8 itu kan Kang Aneka, sekarang tanggal 15 berarti 7 hari. Hasil potong bulu ekor DOE itu alhamdulillah ini hasilnya yang sampai 7 hari itu sangat baik gitu Kang Aneka. Nanti tinggal dibandingkan dari video yang tanggal 8 dan yang sekarang gitu, jauh perbandingan menurut saya pribadi gitu, agak melesat gitu pertumbuhannya. Alhamdulillah bersih-bersih DOE-nya gitu. Sehat-sehat Kang Aneka. Nah, di sini Kang Aneka juga menekankan ya, menggarisbawahi bahwa apa yang dilakukan Kang Sule ini terkait pemotongan ekor DOE tentunya tidak terlepas menurut seperti yang Kang Sule bilang ya, dari pakan pabrikan ataupun pur yang diberikan. Nah, selain itu ada aktivitas lain, rutinitas lain, yaitu dengan memotong ekor DOE gitu kan. Jadi intinya jangan berpikir dengan memotong ekor DOE ini terus si DOE ini bisa langsung besar. Tidak seperti itu yang Kang Sule sampaikan. Jadi tetap pakan harus bernutrisi, pakannya harus terjaga dan tercukupi. Nah, ada hal unik juga yang dilakukan Kang Sule, yaitu salah satunya memotong ekor DOE. Ya masuk akal sih menurut Kang Aneka, karena ketika entok ini sehat, ya pertumbuhannya pun tidak terganggu. Wajar kalau misalkan cepat besar juga setelah dipotong ininya gitu kan, ekornya. Dan itu juga ada usia-usia tertentu seperti yang dijelaskan oleh Kang Sule gitu, gak sembarangan gitu usia-usianya gitu kan.